Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya. Nah, minggu ini kita akan mulai lagi materinya ya. Nah, kita akan membahas materi baru ya. Kita tambah lagi materinya yaitu tentang array teman-teman ya. Array gitu. Nah, minggu lalu UTS-nya itu gimana kira-kira praktikumnya ya? Semoga lancar ya. Saya belum cek soalnya gitu ya. Semoga dari kalian ada yang berhasil gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang array teman-teman. Sebelumnya kita udah mempelajari apa itu fungsi perulangan, apa itu fungsi percabangan, yang mana tipe data, yang mana variabel, dan yang mana itu apa namanya flowchart ya. Nah, kita juga udah belajar flowchart sebelumnya dengan menggunakan algorithm gitu ya. Hari ini kita akan tambah lagi materinya yaitu tentang array. Nah, array ini apa sih gitu ya. Nah, array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Ya, teman-teman diingat bahwa array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Oke, jadi ada struktur, ada data nih. Nah, di dalam data ini bisa nyimpan sekumpulan data. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Itu yang disebut dengan array, gitu ya. Nah, contohnya seperti apa penerapannya dalam pemrogramannya ya. Kita lihat di sini ya. Misalnya ada variabel namanya ada array, nama underscore array dengan tipe variabel ini adalah integer. Kalau kita buatkan seperti ini, buka kurung siku 10 tutup kurung siku titik koma ya. Nah, itu disebut dengan array teman-teman ya. Maksudnya apa? Ini adalah nama variabelnya. Nah, ini adalah tipe dari variabelnya. Dari nama variabel ini, angka 10 ini dia bisa menampung 10 data di dalamnya. Ya, contohnya seperti ini. Integer nama R buka kurung 3 sama dengan, nah ini buka kurung kurawal seperti ini dia ya. Nih, ya. 032 sehingga di dalam data ini dia mempunyai 3 data ya, kumpulan tangga yaitu 0, 3 dan 2. Kita lihat di samping ini nih ya, nih. Nah, seperti ini dia, bahwa ini adalah arraynya. Jika 3 dia bisa menampung 3 data. 3 tersebut contohnya datanya mana ini? Kurung kerawalnya 0, 3 dan 2. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kemarin kan kita udah belajar di string ya. Pak, kalau misalnya ini kan tipe datanya integer. Sedangkan kemarin kita belajar string atau char. Yang mana kita juga menerapkan hal yang sama, yaitu buka kurung kurawal untuk menentukan berapa jumlah data yang ada di dalamnya yang akan bisa ditampungnya gitu dengan menggunakan string gitu ya. Nah, itu tetap itu sama teman-teman. Itu adalah dianggap dengan string. Nah, tetapi nanti akan ditambahkan lagi kurung kurawalnya yang menandakan bahwa itu adalah array gitu. Nanti kita lihat contohnya teman-teman ya. Nah, contohnya ini sederhana, ini masih char ini ya. Contohnya sederhana seperti ini. Ini adalah variabelnya adalah huruf namanya, dengan tipe datanya adalah char. Kalau misalnya kita buat seperti ini, buka kurung kurawal 5 gini ya, terus kita buatkan seperti ini, maka ini disebut dengan array ya, karena dia di dalamnya ada 5 data di dalamnya nih. A, B, C, D dan E ya. Kenapa sampai 6 bisa enggak? Karena dia dibatasi 5 arraynya ya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa langsung cobakan aja nanti di obrolannya, dipraktekkan saja. Cobakan aja hal sederhana ini nih. Pasti nanti akan tampil hasilnya seperti apa tampilnya nanti. Huruf yang akan tampil itu pasti A, B, C, D dan E. Nah, bahwa inilah yang menandakan itu array gitu teman-teman ya. Kalau kalian buatkan seperti ini. Tetapi kalau misalnya kalian buatkan ininya, misalnya huruf buka kurung siku 5 tutup lagi kemudian titik koma, maka itu dianggap string dia. Tetapi kalau langsung kita deklarasikan bahwa di dalamnya ada seperti ini, maka ini disebut dengan array. Array paling sederhana seperti itu. Kita lihat yang lebih kompleks lagi seperti apa penerapannya gitu. Jika kalau misalnya ini
adalah string gitu ya teman-teman. Kita lihat, kita langsung ke studi kasusnya aja, jadi kita nggak perlu berlama-lama di teori. Yang penting kalian paham bahwa array adalah suatu data yang dapat menampung sekumpulan data di dalamnya. Studi kasus, buatlah program nilai mahasiswa dengan input nomor BP. Nomor BP ini maksudnya adalah NPM kalian ya teman-teman. Kalau saya dulu waktu kuliah nomor BP namanya gitu ya. Nomor BP, nama, MIT ini adalah UTS ya maksudnya, MIT dan UAS ya. Angka sama dengan 40% dari nilai MIT dan 60% dari nilai UAS ya. Jadi angka diperoleh dari proses 40% dari nilai MIT, 60% dari nilai UAS ya. Jika angka besar sama dengan 80, maka hurufnya adalah A. Nah, berarti kita menggunakan fungsi apa di sini? Fungsi percabangan. Jika angka besar dari 65 besar sama dengan 65, maka hurufnya adalah B. Jika angka besar sama dengan 55, maka hurufnya adalah C. Jika angka besar sama dengan 40, maka hurufnya adalah D ya. Jika angka kurang dari 39, maka hurufnya adalah E gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi, jika huruf yang keluar itu adalah misalnya nanti D atau E, maka keterangannya adalah gagal. Oke. Jika hurufnya A, B dan C, maka keterangannya itu adalah lulus. Ya teman-teman, dari soal ini buatlah program array maksimal 50 data dan fungsi perulangan sesuai kebutuhan datanya. Ya, kalau misalnya soalnya seperti ini, buatlah program array maksimal data 50, maka dia akan melakukan, kalau misalnya kita isi 50, dia akan bisa menampung data sebanyak 50 kali. Nah, disinilah fungsi array itu nanti. Oke, dan lakukan fungsi perulangannya, karena kalau tanpa ada perulangan bisa juga nanti datanya tertampung sampai 50 kali gitu. Ya, kalau dari soalnya ini, maka perlu kita tentukan dulu adalah variabel apa saja yang bisa terbentuk dari soal ini. Oke, kemudian tentukan tipe datanya langsung. Nah, seperti itu. Yang pertama, dari sini apa yang menjadi variabel? Yang pertama adalah nomor BP. Nomor BP adalah NPM kalian teman-teman gitu ya. Kemudian apa tipe datanya? Tipe datanya adalah string. Oke, nama tipe datanya adalah string, maka itu jadi variabel juga. MIT dan UAS variabel juga, iya variabel juga. Apa tipe datanya? Kalau MIT dan UAS melihat dari sini ada proses angka, berarti ini mungkin berkemungkinan ini adalah nilai yang akan kita inputkan, berarti angka. Oke, bisa jadi nanti kita menggunakan tipe datanya integer ya. Kemudian angka ya, angka adalah variabel juga, variabel yang diperoleh dari proses perkalian 40% MIT dan 60% UAS ya. Angka, apa tipe datanya? Bisa jadi integer juga. Kemudian angka ini ya nanti diperoleh, maka angka ini akan diproses di sini nanti nih angka ini. Kalau misalnya diproses dapatnya ini nanti misal 80 gitu ya kan, maka hurufnya A. Maka di sini huruf pun jadi sebuah variabel. Kalau misal kita lihat huruf, dia tampil cuma A, B, C dan E. Berarti di sini yang cocok adalah tipe datanya adalah char, bukan string teman-teman ya. Kemudian jika huruf, nah huruf ini kita proses lagi, misalnya yang tampil D dan E nih, maka keterangannya adalah gagal. Otomatis variabel keterangan di sini menjadi sebuah variabel juga. Ya, tipe datanya apa yang cocok? Kalau kita lihat dari sampingnya gagal, keterangan lulus, berarti di sini tipe data yang cocok adalah string. Ya, berapa itu? Ya mungkin 5 ya, stringnya itu 5, bisa menampung 5. Kenapa? Karena kita hitung aja, gagal itu kan hurufnya cuma 5, lulus juga hurufnya 5 gitu ya, seperti itu. Itulah yang baru kelihatan di sini tipe variabel-variabel yang ada di studi kasus. Tetapi kalau yang namanya ada perulangan, maka kita butuh tipe variabel tambahan untuk melakukan perulangan tersebut sebelumnya yang udah pernah kita bahas teman-teman ya, yaitu kita menggunakan mat ya. Boleh kalian ganti nama variabelnya apa, dan kemudian di dalamnya itu nanti bagaimana caranya kita melakukan perulangan sampai berapa kali, maka kita butuh lagi beberapa variabel tambahan di dalamnya. Dan juga kalau kemarin kita buat laporannya itu hasil outputnya itu di bawahnya gitu ya, kalau ini kita akan membuatkan laporannya itu berupa tabel gitu. Jadi sudah beda hasil outputnya gitu ya teman-teman, nggak lagi seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita inputkan hasilnya di bawah,
Kalau ini kita inputkan kemudian hasilnya kita buatkan berupa tabel. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, berarti nanti di situ akan ada tambahan variabel lagi. Oke. Yang jelas ini udah ketahuan variabelnya apa ditambah dengan perulangannya. Nah, kita lihat langsung ke codingnya. Seperti biasa kita includekan dulu ya, yang namanya bahasa asing kita includekan dulu, yang dibutuhkan package-nya gitu ya, includekan studio Genio, kemudian main. Nah, di sini kita butuh yang namanya nomor dan x ya. Berarti di sini adalah variabel yang kita buatkan untuk melakukan perulangan ya. Nah, kita buatkan aja dulu, nanti kalian buat aja seperti ini gitu ya. Nah, integer mid tadi mana? Mid yang ini, mid dan uas ini dia. Ya. Mid dan uas. Karena diminta 50 data maksimal arraynya, maka 50 kita buatkan di sini. Oke, teman-teman. 50. Angka ini apa? Yang mana ini? Angka itu yang ini. Oke, teman, ini. Oke. Angka. Kemudian JD. Nah, JD ini fungsinya adalah nanti untuk mau diinputkan datanya berapa kali gitu. Maka kita butuh variabel JD nanti. Nah, di sini tidak ada dijelaskan. Tetapi kalau misalnya berapa kali, maksimal 50 kali perulangan, pasti kita buatkan inisiatif sendiri, analisa sendiri bahwa berarti di sini kita butuh variabel baru nih gitu ya. Baris juga. Kenapa ada baris di sini? BRS ini adalah baris, fungsinya adalah untuk membuat laporannya itu berupa tabel, teman-teman ya. Kemarin kan nggak berupa tabel, sekarang kita buatkan berupa tabel biar lebih bagusan gitu. Maka kita tambahkan BRS. Di sini tidak ada dijelaskan, oke. Nah, kemudian tipe data chart apa aja di sini? Nomor BP ya. Nomor BP yang mana? Nih, nomor BP, nama. Oke. Ini tipe datanya apa? Yaitu string. String dari nomor BP adalah stringnya yang akan ditampung dari nomor MPM tersebut atau nomor BP tersebut ada 20. Ya, di sebelahnya barulah kita buatkan arraynya 50. Maka penerapan dari string ini akan seperti ini, teman-teman. Nih, kalau dia array ya. Nah, jadi akan ada dua kurung siku. Yang satunya ini untuk menghitung jumlah jumlah variabel yang jumlah variabel yaitu 20. Kemudian 50 ini adalah untuk menghitung arraynya, 50 kali dia bisa menampung datanya. Oke, paham teman-teman? Nama juga seperti itu, karena nama adalah string. Ya, nama kita bisa panjang-panjang, maka saya batasi sampai 30 karakter yang bisa ditampungnya. Nah, arraynya berapa data yang bisa ditampung? Yaitu 50, maka sini juga 50. Oke. Kemudian huruf dapat diperoleh dari mana? Dari hasil proses. Jika dia 80 barulah keluar nilai huruf. Oke. Nah, di sini inilah dia huruf. Nah, karena dia di sini yang dikeluarkan cuma A, B, C dan E aja, berarti dia cukup seperti ini aja. Ini menandakan bahwa dia adalah char, bukan string, teman-teman. Oke. Kemudian di sini dilihat lagi, jika hurufnya D atau E maka keterangan, berarti kita butuh variabel keterangan. Kalau kita lihat keterangan gagal dan lulus, berarti dia yang cocok adalah string, teman-teman. Maka di sini adalah cat, saya singkat cat. Tapi saya tambah aja 20 ya. Karakternya gitu. Nah, Pak, kenapa semuanya tidak membuatkan arraynya itu 50 nih. Ini 50, huruf 50 ya kan, kemudian angka 50 juga. Kenapa enggak, Pak? Ya, yang perlu kita inputkan array 50 itu adalah yang kita inputkan di awal aja, teman-teman. Ya. Seperti contohnya nilai mid ini, kemudian UAS, kemudian MPM, kemudian nama. Ya, cuman itu yang perlu kita inputkan di awal. Oke, angka itu kan diperoleh dari hasil proses, maka tidak perlu kita buatkan angka arraynya. Array yang perlu adalah untuk inputan awal, apa yang perlu diinputkan di awal, maka di situ dibuatkan. Kemudian keterangan juga tidak, karena hasil keterangan diperoleh setelah hasil proses ini selesai, barulah ditentukan keterangan. Bukan kita inputkan kan bahwa dia itu gagal atau lulus, enggak. Diperoleh dari proses, maka tidak perlu kita buatkan arraynya. Maka keterangan seperti ini aja. Huruf juga seperti itu, angka juga seperti itu, teman-teman. Ya, nah seperti itu, paham ya sampai di sini. Nah, kemudian yang namanya ada perulangan seperti yang kita pelajari kemarin, while itu ya, while kan kita butuh yang namanya perulangan. Berarti kita butuh ada variabel lagi, yaitu
Saya bikinnya sebelumnya kan mat. Nah, kalian boleh ganti dengan yang namanya lain gitu. Nah, jadi seperti inilah variabel yang bisa kita ketemui di dalam studi kasus tersebut ya. Ada no, ada x ya, kemudian ada mat ya kan. Kemudian ada B, JD dan BRS. Nah, ini penerapannya nanti di mana? Nah, kita lihat. Kemudian untuk melakukan perulangan, maka kita deklarasikanlah dulu fungsi perulangan while ini dengan menggunakan variabel mat. Mat sama dengan y kecil. While buka kurung, jika ketemu y besar atau ditekan y kecil atau y besar, maka nanti dia akan melakukan perulangan. Jika tidak dari huruf ini yang akan ditekan, maka dia akan keluar dari program. Nah, seperti itu. Buka kurung awal, barulah kita buat bersihkan layarnya. CLRSCR, oke, titik koma. Go to XE. Nah, disinilah fungsinya teman-teman untuk membuat variabel dan juga melihat agar tampilan dari program kita itu kelihatan rapi gitu. Kalau kemarin kan kita untuk mengketengahkan teks itu kan kita menggunakan slash T. Untuk menambah baris kita menggunakan slash N. Nah, di sini kita bisa menggunakan goto.exe yang lebih rapi, yang lebih terstruktur lagi teman-teman. Goto.exe ya, dihitungannya itu adalah kolom dan baris gitu teman-teman ya. Kolom dan baris. Maka yang buka kurung awal ini adalah kolom, yang kedua ini adalah baris gitu. Oke. Sekarang kita cobakan. Print jumlah data yang diinputkan. Nah, disinilah fungsi array. Misalnya kita inputkan 3, maka 3 kali kita akan menginputkan data nanti. Barulah ditampilkan hasil laporannya. Seperti itu konsepnya. Disinilah butuh yang namanya variabel JD. Nah, JD inilah tambahan yang tidak terlihat di studi kasus gitu ya teman-teman. Inilah fungsinya, kita tambahkan JD. Tujuannya ini adalah untuk menampung berapa kali data yang mau kita inputkan. Misalnya 5, maka kita inputkan dulu ke 5-nya 1, 2, 3, 4, 5, barulah nanti terakhir ditampilkan hasilnya ke 5-5-nya gitu di dalam bentuk sebuah tabel. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita buatkan lagi for, perulangan dengan menggunakan for. Nah, disinilah fungsinya untuk melakukan perulangan tadi. X sama dengan 1, titik koma X kurang sama dengan JD. Nah, JD inilah, ini dia. Oke. JD yang diinputkan berdasarkan tadi di sini. Inputkan jumlah yang diinputkan. JD inilah yang dibaca nanti. Kalau misalnya 3 lah yang akan diulang. Kalau misalnya 4 kali lah nanti akan diulang. Nah, oke, paham sampai di sini ya. Kurang jadi JD, titik koma X plus. Ini adalah nanti kalau udah selesai angka 1 maka ditambah. Selesai yang pertama maka lanjut yang kedua. Selesai yang kedua lanjut yang ketiga sampai yang kelima. Tergantung berapa inputnya nanti di sini. Ini fungsi variabel tadi teman-teman ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Kemudian barulah kita masuk ke dalam programnya, studi kasusnya. Buka kurung awal, kita bersihkan dulu layarnya, jadi kita inputkan dulu misalnya 2 gitu ya. Barulah kita buatkan judulnya dulu. Goto.exe kolom kelima baris ke-5. Di sini kita buatkan put entry nilai algoritma dan struktur data misalnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya goto.exe. Goto.exe ini maksudnya kolom yang ke-10 baris yang ke-7 gitu ya. Nah, print data ke I. Nah, I ini adalah yang di sini tadi. X sama dengan I. X sama dengan I ini nih. IJD ini. Oke. Kalau misalnya 5 ya berarti nanti akan dibaca data ke-1. Isikan dulu. Udah selesai, tekan enter di sini, masuk data kedua. Maka di sini akan berubah jadi data kedua. Isikan lagi. Enter lagi data ketiga, isikan lagi, enter lagi data keempat. Nah, seperti itu ilustrasinya teman-teman ya. Di sini baru kita buatkan lagi print nomor BP. Pakai get di sini ya. Nah disinilah kita ada tambahan lagi dari variabel, maka kita tambahkan buka kurung siku X ya. X ini nih, X ini. Sebelumnya kan kita belum pernah belajar ini. X ini diperoleh dari X ini ya. Dia membaca X ini teman-teman. Nah, yang ini nih. Oke. Tujuannya apa? Agar ya ini kita menyesuaikan dengan rule-nya agar dia melakukan perulangan sesuai dengan permintaan yang kita inputkan di sini tadi.
Nah, disinilah egg ini berfungsi gitu ya. Jadi egg ini bukan sembarangan egg yang harus kalian buatkan egg, bukan. Ini dibuat egg itu karena tergantung dari sininya tadi variabelnya apa yang kalian buatkan. Kalau misalnya A di sini, maka di sini pun mengikut A, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya A di sini, otomatis kalian harus mengenalkan variabel di sini pun A, bukan egg gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Inputkan nomor BP, inputkan nama, inputkan nilai mid-nya dan nilai UAS-nya. Gitu ya. Kalau misalnya kita inputkan 3 kali, maka kita akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali inputnya. Kalau misalnya yang pertama udah, langsung tekan enter katanya, maka diulang lagi, input lagi data yang kedua gitu teman-teman ya. Udah selesai, enter lagi, input lagi, berarti input yang data ketiga. Nah, seperti itu konsepnya teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kalau misalnya udah kita buatkan codingan inputnya, maka kita lanjut ke outputnya, laporannya gitu ya. Jadi dari ini kalau udah selesai, nanti kalian coding sampai sini, maka buatlah ini nanti. Kita bersihkan layarnya, kemudian kita buatkan .exe. Kolom yang ke-17 nanti akan posisinya agak di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Ya kan, laporan nilai algoritma dan struktur data 1 misalnya. .exe kolom ke-25 baris keduanya di bawahnya jurusan sistem informasi gitu. Nah, untuk membuat tabel, nah seperti inilah caranya teman-teman. Kalian bisa membuatkan nih, gunakan simbol yang ini, kemudian buatkan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 gitu ya. Nah, seperti ini. Ini terus. Kemudian kita buatkan satuannya, bahwa ini kalau satu ini adalah 10, ini 20, ini 30, 40, 50, 60, 70. Tujuannya apa ini dibuat? Agar kita bisa menghitung untuk pembuatan tabel, dan untuk isinya di sini nanti berdasarkan tabel itu enggak berantakan teman-teman gitu. Maka seperti inilah kita buatkan dan kita menghitungnya enak gitu nanti, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut, print garis ini. Di posisi mana yang mau kita printkan dia nanti kita buatkan di kolom kedua baris ketiga. Oke, bisa nggak ke kolom kedua baris kedua? Nggak bisa. Kenapa? Nanti akan error ya teman-teman, atau nanti dempet, karena baris kedua itu udah digunakan di sini oleh jurusan sistem informasi ya. Jadi nggak mungkin digandeng dua-dua gitu, maka akan ngurut dia ke bawah baris ketiga, keempat ya. Jadi ini nanti akan di print ini. Nah, nanti bagian .exe bagian baris keempat nanti yang akan di print itu adalah bagian ini. Oke. Nah, bagian yang kelima akan yang di print nanti bagian ini. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, di sini akan ketahuan nanti sampai ke 7 ya. Nanti ditutuplah sampai di 7. Nah, disinilah nanti bakal ketahuan bagian-bagian dari nilai yang akan kita tampilkan nanti. Misalnya nomor 1 kan, kalau misalnya 3 tadi berarti akan ada nanti hasilnya di sini 1 2 3. Ya, nomor BP yang kita inputkan nanti akan tersusun rapi di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, namanya juga akan tersusun rapi nanti di sini, di sini, di sini. Nilai mid juga di sini, UAS di sini, angka dan huruf di sini, keterangannya nanti di sini. Nah, di sinilah nanti kita bisa membaca nanti di mana posisi nomor BP-nya, gitu. Berarti nanti akan terhitung nomor BP-nya ini nanti di kolom ini nih yang mulai terhitung 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 22. Maka di posisi inilah kita buatkan nanti kolomnya. Berarti bisa jadi hitungannya nanti kolom 10 gitu ya. Jadi bukan hitungan 2 ya, teman-teman, bukan hitungan 2 di sini atau 1. Nanti posisinya di sini nanti nih. Oke. Begitu juga nanti nilai nama mahasiswa, dari mana nanti kita buatkan agar posisinya nanti di sini. Berarti nanti kolomnya harus kita buatkan nanti sekitaran di sini 23 atau 24 atau 25 biar posisinya nanti di sini. Jangan 3, berarti nanti posisinya di sini dia. Nah, seperti itu loh teman-teman maksudnya ini. Oke, paham ya? Nah, kemudian 0 sama dengan 0 ya. Variabel 0 sama dengan 0, BRS sama dengan 7. Nah, inilah maksud dari variabel ini tadi, BRS dan 0. Tujuannya adalah di sini adalah untuk menambah baris secara otomatis gitu teman-teman. Dari mana nanti dia akan menambah dari ini yang terakhir, BRS 7. Karena yang terakhir di sini yang sudah dibuatkan adalah BRS 7, maka di sini BRS-nya 7. Oke, 0 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, buat aja nanti seperti itu biar kalian gampang. Well, berarti kita butuh well lagi, X kurang sama dengan JD gitu ya.
Nah, di sini kita proses, ya kan? Buka kurung kerawang untuk menentukan angkanya, ya kan kita belum melakukan proses. Nah, di sini kita buatkan prosesnya gitu, teman-teman. Proses dari apa? Proses dari kalau kita udah inputkan tadi soalnya ini proses dari ini untuk menampilkan angka, yaitu 40% dari nilai mid dan 60% dari nilai UAS. Maka di sini kita proses dia. Sini. Oke. Nah, nanti akan tampil hasilnya. Dari hasil ini nanti baru kita buatkan fungsi percabangan if. Jika angkanya sama dengan 80 maka nilainya hurufnya A. Jika sama dengan di atas 65 maka B. Di atas 55 maka C. Di atas 40 D, ya. Lewat dari nilai ini langsung aja else. Berarti hurufnya pasti E. Oke. Kemudian kita buatkan lagi fungsi percabangan yang kedua, yaitu jika hurufnya D atau E, oke teman-teman di sini, maka keterangannya kita menggunakan perintah strcpy. Oke. Kenapa strcpy? Karena itu berupa string untuk menampilkannya biar dia tampil menggunakan strcpy. Kalau ini kan enggak nih. Kita huruf sama dengan D. Gitu ya. Kalau di sini kita enggak str cat koma gagal. Else, karena kalau nggak gagal pasti dia lulus gitu, langsung aja else strcpy keterangan lulus gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian no sama dengan no tambah 1, maksudnya disinilah fungsi tambah baris tadi, tambah 1 ditambah 1 ditambah 1 gitu barisnya ya. Nah, sama dengan nomor ini gitu. Kemudian barulah kita tampilkan, disinilah kita atur dia sedemikian rupa printnya tadi ya. Misalnya baris ke kolom kedua ngikuti baris ya, karena barisnya ini udah ditambah, jadi kita ngikut aja ke bawah nanti gitu ya. Nah, baris kolomnya yang penting kita lihat berdasarkan aturan ini tadi gitu ya. Misalnya nomor ini kan nomor nih, berarti kalau nomor ini nanti di posisinya akan di sini nih teman-teman ya. Dia kita buatkan di sini kolom yang keempat, otomatis nanti posisinya 1 2 3 4 akan ada di tengah-tengah ini. Nih, berdasarkan ini ya. Nih, oke. Nah, kemudian nomor BP. Kalau baris kita nggak mikirin lagi karena kita udah tambah di sini. Berarti dia akan nambah secara otomatis. Nomor BP 9 ya. Kita lihat nanti posisinya akan di mana. 7 8 9, maka posisinya nanti akan di sini posisinya. Oke, teman-teman paham ya? Nah, kemudian misalnya baris ke apa lagi nih? Nama dia di kolom ke-26. Maka di sini 26 mana? 22, 23, 24, 26. Maka di sinilah nanti posisinya nanti akan tampil di sini. Oke, teman-teman. Nah, seperti itu loh ngaturnya ya. Nah, ini tetap kita buatkan nomor BP, nama, mid dan UAS X-nya karena inilah inputannya nanti perulangan dari array-nya gitu. Array-nya ya. Lanjut sampai yang terakhir itu adalah cat keterangan lulus atau gagal di kolom berapa, di kolom ke-70. Nah, kita lihat di sini hitungannya di mana nanti posisinya. Oh, berarti posisinya nanti di sini nih. Nah, di sini ya 70. Nah, seperti itu teman-teman. Inilah fungsinya dia agar kita mudah menghitungnya ya, agar nanti tersusun rapi dia di sini. Nah, seperti itu maksud saya teman-teman ya. Oke. Nah, nanti dibuatkan seperti ini. Kenapa I, kenapa S, kenapa C? Di sini kalian udah tahu ya maksudnya ini apa. Sebelumnya juga kita udah bahas. Paling nanti ada tambahan X. X ini adalah karena fungsinya adalah perulangan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian X plus plus titik koma tutup kurung kerawang. Untuk X kita bikinkan baris untuk penutupnya. 2 gitu ya. 2 mengikuti dari kolom yang ini biar dia ikut 2. Nanti gini loh barisnya di bawah. Oke. Nah, buatkan seperti ini. Kemudian setelah tabel baris ini dibuat, barulah kita buatkan masih ada data lagi enggak. Nah, inilah fungsi masih ada data ini yang mengarah nanti ke sini tadi. Nih, yang ini. Walaupun ini adalah perulangan juga, di sini fungsi untuk menampilkan ini teman-teman ya. Misalnya kita inputkan tadi 3 ya, makanya kita menggunakan for. Ini fungsi for di sini gunanya. Tetapi kalau while, kalau misalnya nih laporannya udah selesai, terus kita tapi ternyata ada data lagi nih, berarti kita masih ada data lagi enggak? Kita ulang lagi inputkan, berapa kali lagi inputkannya, misalnya 4 kali lagi gitu. Nah, seperti itu fungsi dari ini. Masih ada data lagi enggak kira-kira? Nah, nanti silakan dicobakan aja nanti ya program ini. Nanti saya akan share nanti codingan ini ya, nanti silakan dipraktekkan saja satu ini aja gitu ya. Nah,
Nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Kalau misalnya kalian jalankan nanti tampilnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Misalnya tadi udah jalankan, nah ini jumlah data, maka ini kita yang akan dibaca di sini adalah fungsi for tadi loh, ya. Saya inputkan dua saya inputkan, maka yang pertama data ke 1, nah ini yang dibaca X tadi, I tadi gitu ya. Nah dibaca, kita inputkanlah dia nomor BP-nya apa, namanya siapa, mid-nya berapa, was-nya berapa, tekan enter. Kenapa enter? Karena masih ada data satu lagi, karena kita inputkan 2 tadi kan. Nah kita isikan data yang kedua. Nah, kalau kita enter maka karena udah 2 kan, udah 2, kita enter maka akan keluarlah hasil laporannya nanti seperti ini teman-teman ya. Jadi laporannya itu rapi gitu loh ya, jadi dalam tabel dia jadinya. Nah, tersusun rapi. Oh, ini data yang pertama, ini data yang keduanya. Nah, seperti itu. Keterangan juga langsung ada di sini kita buatkan. Jadi, ini adalah proses inputnya saja kalau nilainya berapa. Disinilah prosesnya nanti akan tampil, yaitu angkanya ternyata dapatnya segini dari perkalian 40% mid dan 60% UAS. Dari keterangan itu ketahuan, oh ini hurufnya D, ini hurufnya A. Keterangannya akan dijelaskan lagi bahwa D itu adalah gagal, A adalah lulus. Masih ada data lagi nggak kira-kira? Nah, nanti akan ulang lagi seperti ini teman-teman. Nah itu loh maksudnya dari fungsi while tadi gitu. Paham ya teman-teman yang saya jelaskan itu? Nah nanti silahkan dicobakan aja ya, sederhana kok ya, cuma satu program ini aja. Silahkan dicobakan, moga-moga sih jalan gitu ya. Nanti kalau nggak ada jalan silahkan di komentar aja. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.